praktisi pendidikan sekaligus pemerhati remaja. Saya sangat tertarik dengan dunia remaja karena dunia remaja itu unik, penuh dengan warna-warni. Dunia di mana saat orang-orang yang ada di dalamnya sedang mencari jati diri untuk kehidupannya melangkah menuju masa depan. Jadi kondisi remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena remaja itu yang seharusnya menjadi aset masa depan suatu bangsa, ini kalau kita melihat sangat jauh kepribadiannya dengan aset suatu bangsa. Kita bisa melihat bagaimana kondisi remaja saat ini yang lebih banyak mereka terlibat dan terjerat dalam pergaulan bebas, kemudian narkoba, kemudian tawuran, aborsi, dan banyak hal yang sangat kita khawatirkan ketika kemudian akhirnya remaja ini terus-menerus dalam kehidupan seperti itu. Akhirnya bagaimana remaja ini akan menjadi aset suatu bangsa, bagaimana mereka akan menjadi estafet untuk kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Karena ini ternyata dari tahun ke tahun remaja yang bergaul bebas, aborsi, tawuran itu semakin meningkat. Ini sangat sekali dikhawatirkan. Terdekat itu kemarin banyak sekali kasus di mana anak SD melecehkan anak STK atau anak SMA atau SMP yang aborsi gitu kan. Kemudian anak SMP yang kemudian tidak hanya satu dua yang melakukan pergaulan bebas atau terjerat narkoba. Ini sesuatu yang buruk bagi kehidupan suatu bangsa dan negara karena mereka itu adalah generasi penerus bangsa itu. Kita melihat kenapa akhirnya para remaja ini menjadi remaja lost generation di sebagian remaja yang ada itu satu sebetulnya penyebabnya karena mereka jauh dari agama Islam. Kalau sekiranya mereka mengikuti aturan agama Islam yang paripurna, yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, insya Allah mereka tidak akan terjerat pergaulan bebas. Karena mereka tahu ketika mereka melakukan pergaulan bebas seperti pacaran, perzinahan, itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian ketika mereka aborsi, itu juga adalah satu keadaan yang sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawuran, narkoba itu jelas haram dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, jika para remaja ini mereka kemudian akhirnya digiring untuk menuju kepada Islam, insya Allah itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita kembali bahwa penyebabnya apa, yaitu karena mereka menjauhi agamanya, karena mereka tidak mengamalkan ajaran agamanya, mereka tidak melaksanakan, tidak menerapkan ajaran agamanya. Berbicara jalan keluar untuk masalah seperti ini, itu berarti kita lihat penyebabnya. Penyebabnya adalah jauh dari agama Islam, jauh dari agamanya sendiri. Berarti apa solusinya? Ya kembali kepada ajaran Islam. Berarti para remaja ini harus diedukasi, tidak hanya sekedar ilmunya di sekolah, tapi akidahnya dikuatkan. Karena dengan akidah ini, dengan kemudian diberikan arahan-arahan terkait agamanya, mereka akan memiliki filter, mereka akan memiliki benteng yang kuat ketika mereka berjalan dalam kehidupan ini, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Karena dengan mereka kemudian diarahkan, diedukasi terkait ajaran Islam, mereka akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Itu jelas. Sehingga ketika mereka diajarkan tentang Islam, kemudian mereka menerapkannya, mereka akan tahu yang namanya pacaran itu ya haram, pegangan tangan laki-laki dan perempuan itu haram, ya berdua-duaan di tempat sepi laki-laki dan perempuan itu haram. Bahkan ketika laki-laki dan perempuan saja saling menatap, kemudian ada syahwat di dalamnya, nah itu harus segera menundukkan pandangan, tidak boleh kemudian akhirnya mereka semakin menjadi-jadi gitu kan. Nah, apalagi yang lebih parah melakukan perzinahan, itu sangat jelas keharamannya. Nah, kemudian aborsi itu kan namanya juga membunuh bayi yang tidak bersalah.
apa salahnya bayi itu gitu. Yang salah adalah orang yang melakukan itu gitu kan. Kemudian narkoba, jelas keharamannya, sudah jelas minuman atau makanan apa yang halal dan haram di dalam Islam. Ketika mereka diedukasi tentang halalnya atau haramnya minuman dan makanan, insya Allah akan terjauhi dari itu. Atau kemudian tawuran itu kan jelas mereka kemudian saling beradu fisik dan sebagainya, itu tanpa tujuan yang jelas, itu tidak boleh, bahkan diharamkan di dalam Islam, tidak boleh menyakiti fisik sesama muslim. Jadi jelas solusinya adalah kembali kepada Islam, diarahkan, berarti remaja itu harus mengkaji Islam, menerapkannya. Kemudian tidak hanya itu saja, tapi keluarganya mengingatkannya, sekolah juga mengedukasinya, bahkan masyarakat secara keseluruhan pun mengarahkan remaja itu untuk menjadi remaja yang solih, baik dan cerdas. Bagi remaja, marilah kita berbenah diri, marilah kita kembali kepada Islam, karena Islam itu akan menuntun kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian adalah aset suatu bangsa, kalian adalah aset yang akan menjadi pemimpin nanti bagi kehidupan di masa yang akan datang. Maka mari kita bersama-sama untuk kembali kepada Islam, mengkaji Islam, mengamalkan Islam, menerapkan Islam. Karena dengan Islam, insya Allah kalian akan selamat baik di dunia maupun di yaumil akhir. Jadilah pribadi yang sholih, pribadi yang baik, dan pribadi yang cerdas. Maka insya Allah kehidupan kalian akan dicintai oleh umat, akan dicintai oleh Allahnya, dan akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.